Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntoha Nur Wahid dari SMAN 1 Tanjungan Nganjuk, JGB Angkatan 11 kelas 78A, ingin memaparkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2024. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut skenario kasus 1. Saat pembelajaran informatika berlangsung, Krishna asik sendiri bermain game karena dalam permainan tersebut Krishna kalah. Krishna secara spontan mengucapkan kata-kata kotor atau tidak baik. Kemudian Bapak Muntoha mendengarkan hal itu, meminta Krishna menemui Bapak Muntoha setelah pembelajaran. Ayo tuh Cah, jangan maju gini lo. Gatel lah nih, piye to ki? Main sih genang tuh Cah. Cok. Ayo, ndang maju. Ayo tuh, ndang maju gini lo. Loh, tenang toh. Jancok aneh kalah. Terus ki piye ki? Dan disiramnya toh. Cepetan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mana itu Krishna? Krishna tahu kenapa Bapak panggil? Iya Pak. Jadi setiap orang itu pasti punya yang namanya kesalahan. Bapak juga pernah dulu ketika jadi guru juga pernah bersalah atau pernah melakukan kesalahan. Kira-kira apa kesalahan Krishna sengaja Bapak melakukan? Tadi berkata yang tidak pantas. Karena tadi waktu saat pelajaran saya main game kemudian tidak sengaja keceplosan berkata kasar. Jadi kesalahan Krishna, Bapak waktu itu kemari adalah berkata kasar ya. Kenapa berkata kasar? Dan main juga game juga ya katanya? Iya, oke. Kenapa Krishna main game? Tadi waktu pelajaran bosan banget Pak. Iya. Jadi bosan. Iya. Oke, berarti di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Jadi kita cari solusinya. Jadi nanti kita cari solusinya sama-sama. Kira-kira ketika Krishna itu bermain game dan berkata-kata kotor, itu teman Krishna terganggu nggak? Iya Pak, terganggu. Iya, terganggu. Bapak juga kan pada waktu belajar kan juga terganggu. Iya. Oke. Kira-kira dari kesalahan Krishna ini di kelas kita juga ada yang namanya peraturan kelas yang sudah kita sepakati sama-sama. Kira-kira ingat nggak? Ya kira-kira sudah kita sepakati. Masih ingat kemarin itu kita saling menghormati, kemudian juga berkata sopan santun kepada guru ataupun teman-teman. Oke, baik. Kalau saling menghormati, game itu bermain game di kelas kira-kira termasuk bagian dan menghormati bukan? Tidak Pak. Oke, tidak ya. Kalau berkata-kata kotor termasuk bagian dari sopan santun kan? Bukan Pak. Tidak. Oke, berarti di sini jelas perbuatan yang Krishna lakukan tidak normal. Kira-kira selanjutnya Krishna apa yang kamu lakukan kira-kira untuk menjadi
menjadi lebih baik? Baik Pak, setelah ini saya akan minta maaf kepada Bapak, kemudian juga minta maaf kepada teman-teman karena telah mengganggu fokus belajar. Terima kasih permintaan maaf Krisna, Bapak terima, dan terima kasih Bapak terhadap sikap Krisna yang alhamdulillah mau berkata jujur dan mau berterus terang tentang kondisi Krisna atau kesalahan Krisna. Dan Krisna sudah mengakui kesalahan ya. Dan selanjutnya Krisna akan melakukan yang lebih baik. Bisa disepakati ya? Oke. Jadi kesempatan kelas kita khususnya adalah untuk biar pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik. Jadi Bapak juga akan berusaha ketika pembelajaran nanti memberikan materi-materi atau waktu yang bisa kita saling komunikasi sama-sama, sehingga bermain game dan mungkin tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti Krisna lakukan. Siap ya Krisna? Siap. Oke, terima kasih Krisna. Selanjutnya Krisna setelah ini bisa kembali ke kelas dan kita belajar bersama-sama nanti untuk belajar lebih baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya skenario kasus 2. Ketika belum waktunya pulang, Arjuna memanjat pagar agar bisa pulang lebih awal. Tetapi apa yang dilakukan Arjuna diketahui oleh Bapak Muntaha selaku wali kelas. Bapak Muntaha mendapat laporan dari teman-temannya. Kemudian keesokan harinya Arjuna dipanggil oleh Bapak Muntaha untuk mengkonfirmasi apa yang dilakukannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk. Arjun, tahu Bapak panggil ke sini? Iya. Bapak sebagai wali kelas di kelas kamu mendapat laporan dari salah satu dari teman kamu bahwa kamu pulang tidak pada jamnya. Betul? Iya Pak, betul. Jadi kenapa saya panggil nih? Kemari bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Saya pun dulu juga pernah bermasalah, sudah pernah mengalami kesalahan. Jadi kemarin Arjun pulang jam berapa? Kemarin saya pulang jam itu Pak, jam 12 waktu istirahat kedua. Jam 12. Oke. Padahal kan pintu gerbang dibuka jam 3 atau jam 15. Dan kalau pengen izin harus dengan orang tua. Betul ya? Iya. Kemarin saya itu pulang lewat pagar kelas 10 itu Pak, yang di samping arah barat. Di sana ya. Kira-kira berbahaya enggak? Dibilang berbahaya, sebenarnya berbahaya Pak, karena saya bisa mendapat risiko jatuh juga dari rumah itu. Alhamdulillah ya, kamu pada waktu lompat pagar itu tidak terjadi apa-apa yang mengakibatkan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kenapa Arjun melakukan hal itu? Karena sebenarnya sama saya itu saya pesan Pak di kelas, dan pada waktu itu ada pemadaman listrik juga, jadi kipas mati juga, jadi hawanya Pak panas banget Pak. Ya, oke, Bapak mengerti kalau pada waktu siang itu memang hawanya panas, ngantuk dan bosen. Dan kira-kira dari Bapak Ibu guru juga ada yang memberikan tugas ini karena ada kepentingan. Iya, Pak. Ya. Jadi di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, kita cari solusinya sama-sama biar kejadian yang Arjun lakukan ini tidak terulang kembali. Jadi kira-kira Arjun sadar akan kesalahan Arjun? Iya Pak, saya sadar dengan pas-pasan saya buat. Jadi kira-kira Arjun bisa tahu disiplin di sekolah ini, kira-kira peraturan yang Arjun tahu dan tidak boleh dilakukan apa? Iya, itu Pak, yang pulang harus jam 3 sore, dan juga kalau mau pulang lebih awal harus dijemput sama orang tua, dan ada presiden di sekolah. Jadi kenapa kita kalau izin pulang itu harus dengan seizin atau pengetahuan orang tua? Karena apa? Biar izin kamu itu terpantau dan tidak ada kejadian yang diinginkan.
selanjutnya kira-kira langkah-langkah Arjun untuk perbuatan selanjutnya agar bisa offline gimana? Saya janji Pak buat pada waktunya juga Ya. atau kepada guru yang lainnya nanti supaya saya nggak akan pulang lebih malam lagi, jadi sesuai jam peraturan sekolah. Oke, alhamdulillah. Benar ya Arjun. Untuk selanjutnya tidak terjadi dan tidak terulang, agar kita sama-sama baik dan disiplin dalam pembelajaran waktu di itu Arjun ya. Bapak terima kasih atas kejujuran Arjun bisa menjelaskan semua kejadian yang ada, dan terima kasih atas kejujurannya, dan setelah ini Arjun bisa bersikap lebih baik. Jadi terima kasih atas waktunya sudah saya ambil di sini. Karena saya di sini sebagai wali kelas, Arjun merupakan tanggung jawab Bapak. Terima kasih. Silakan Arjun langsung kembali. Terima kasih ya. Minta maaf Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton dan menyimak video kami. Salam dan bahagia.